Halo guys, di sini saya akan membuat tugas presentasi video mata kuliah manajemen organisasi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuliardi Stincimakaudis, NIM 2405003, jurusan Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi, mahasiswa semester 1. Jadi tujuan presentasi dari saya adalah yang pertama menyampaikan tujuan dan saran, menginformasikan tujuan dan saran organisasi yang perlu dicapai melalui sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, memaparkan proses pengendalian, menjelaskan bagaimana sistem pengendalian diterapkan untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Menyampaikan hasil evaluasi kinerja yang diperoleh dari sistem pengendalian serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Yang keempat, mendapatkan dukungan. Mempresentasikan data dan informasi untuk memperoleh dukungan dari manajemen atau stakeholder dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian. Yang terakhir, identifikasi risiko dan solusi. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan bagaimana sistem pengendalian dapat mengatasi hal tersebut. Materi presentasi. Yang pertama, penjelasan struktur pengendalian manajemen seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Yang kedua, penjelasan proses pengendalian manajemen termasuk penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Dan yang terakhir, contoh nyata penerapan pengendalian manajemen di organisasi, misalnya perhitungan ROI atau laporan pertanggungjawaban. Jadi yang pertama itu penjelasan struktur pengendalian manajemen seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan biaya. Pusat ini tidak menghasilkan pendapatan langsung, tetapi fokus pada pengelolaan biaya operasional untuk mencapai efisiensi. Contohnya, Departemen HR atau Departemen IT yang mengeluarkan biaya operasional tetapi tidak menghasilkan pendapatan langsung. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah unit yang bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan. Pusat ini tidak memiliki kontrol langsung terhadap biaya, tetapi berfokus pada usaha untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya, Departemen Penjualan atau Marketing yang berfokus pada pencapaian target penjualan. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah unit yang bertanggung jawab baik pendapatan maupun biaya dan dengan demikian bertanggung jawab atas laba yang dihasilkan. Pusat ini mengelola keduanya untuk memastikan bahwa pendapatan lebih besar dari biaya menghasilkan keuntungan. Contohnya, divisi produk tertentu dalam perusahaan yang memiliki otonomi untuk mengelola biaya dan pendapatan untuk menghasilkan laba. Dan yang keempat, pusat investasi. Pusat investasi adalah unit yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola tidak hanya pendapatan dan biaya, tetapi juga aset yang diinvestasikan dalam unit tersebut. Pusat ini bertanggung jawab untuk meningkatkan nilai investasi dengan mengoptimalkan penggunaan aset yang ada, serta mengevaluasi pengembalian investasi. Contohnya, divisi yang bertanggung jawab untuk manajemen properti atau aset besar dalam perusahaan yang mengelola pendapatan, biaya, dan aset yang diinvestasikan. Poin berikutnya adalah penjelasan proses pengendalian manajemen termasuk penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Proses pengendalian manajemen adalah serangkaian langkah yang diambil untuk memastikan bahwa aktivitas dalam organisasi sesuai dengan rencana serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan dari setiap tahapan dalam proses pengendalian manajemen. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program adalah tahap awal dalam proses pengendalian manajemen yang melibatkan perencanaan kegiatan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Program ini mencakup mengidentifikasikan prioritas, tujuan, serta strategi untuk mencapainya. Pada tahap ini, manajer menentukan aktivitas yang perlu dilakukan untuk mendukung tujuan jangka panjang atau jangka pendek organisasi. Contohnya,
menyusun program pengembangan produk baru atau program peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, penyusunan anggaran. Setelah program disusun, langkah selanjutnya adalah penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang memetakan pendapatan, biaya, dan investasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Anggaran menjadi dasar untuk mengukur kinerja dan mengendalikan penggunaan sumber daya. Contohnya, penyusunan anggaran tahunan yang mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran untuk berbagai departemen, dan biaya operasional. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengukuran. Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana dan program yang telah disusun, serta pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengukuran dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran dan program. Pelaksanaan mengimplementasikan rencana dan anggaran yang telah disusun, seperti menjalankan program pemasaran atau melaksanakan proyek pengembangan produk. Pengukuran menggunakan indikator kinerja atau Key Performance Indicator untuk memantau apakah hasil yang dicapai sesuai dengan target. Misalnya, mengukur pencapaian target penjualan atau efisiensi biaya operasional. Dan yang keempat, pelaporan dan analisis. Setelah pelaksanaan dan pengukuran, langkah berikutnya adalah pelaporan dan analisis hasil. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang kinerja yang dicapai dibandingkan dengan anggaran tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini penting untuk menilai efektivitas program dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Pelaporan menyusun laporan yang menunjukkan perbandingan antara hasil yang dicapai dan rencana, misalnya laporan keuangan dan laporan kinerja. Analisis menganalisis penyebab deviasi atau perbedaan antara hasil yang tercapai dan yang diharapkan. Ini dapat melibatkan analisis penyebab keterlambatan, over budget, atau hasil yang tidak sesuai dengan target. Jadi masuk ke poin berikutnya, yaitu contoh nyata penerapan pengendalian manajemen di organisasi. Misalnya perhitungan ROI atau laporan pertanggungjawaban. Definisi ROI. ROI adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi atau profitabilitas investasi. ROI dihitung dengan membandingkan keuntungan bersih yang diperoleh dari investasi dengan biaya investasi tersebut. Contoh penerapan di organisasi. Perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan teknologi meluncurkan kampanye pemasaran baru untuk produk mereka. Mereka menghitung ROI untuk menilai apakah investasi dalam kampanye tersebut memberikan keuntungan yang diharapkan. Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban adalah sistem yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap bagian atau manajer dalam organisasi. Laporan ini mencakup berbagai unit bisnis atau departemen yang menunjukkan seberapa baik mereka mengelola anggaran dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh penerapan di organisasi. Perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan manufaktur menggunakan laporan pertanggungjawaban untuk mengevaluasi kinerja departemen produksi. Setiap departemen diberi anggaran tertentu dan ditugaskan untuk memenuhi target produksi. Setiap bulan, manajer departemen produksi harus melaporkan hasilnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, jumlah produk yang diproduksi. Yang ketiga, perbandingan antara biaya yang direncanakan dan yang sebenarnya. Contoh laporan. Anggaran untuk biaya bahan baku $100, biaya aktual $105, selisih $5.000 lebih tinggi dari anggaran. Manajer kemudian diminta untuk memberikan penjelasan mengenai penyebab selisih tersebut dan langkah-langkah korektif yang akan diambil. Tujuannya yaitu laporan ini memungkinkan manajer untuk menilai kinerja dan mengambil tindakan korektif apabila ada penyimpangan dari rencana anggaran. Jika biaya lebih tinggi dari anggaran,
manajer dapat mencari cara untuk mengurangi biaya atau meningkatkan efisiensi. Jadi kesimpulan mengenai topik yaitu sistem pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang memantau dan mengelola aktivitas operasional, keuangan, dan strategis. Proses ini melibatkan beberapa tahap utama, yaitu penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan analisis. Penyusunan program dan anggaran membantu organisasi merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pelaksanaan dan pengukuran memastikan bahwa rencana yang telah disusun dijalankan dengan efektif dan sesuai target. Pelaporan dan analisis memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja dan mengambil tindakan korektif jika ada deviasi dari rencana. Dengan menggunakan alat seperti ROI dan laporan pertanggungjawaban, organisasi dapat mengukur efektivitas investasi dan mengevaluasi kinerja setiap unit atau departemen. Penerapan pengendalian manajemen yang baik memungkinkan organisasi untuk tetap pada jalur yang benar, meningkatkan efisiensi, serta mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek secara lebih optimal. Rekomendasi untuk membangun komunikasi efektif dalam organisasi. Yang pertama, bangun kepercayaan dan keterbukaan, ciptakan lingkungan yang transparan dan aman untuk berbagi. Yang kedua, gunakan saluran yang tepat, pilih saluran komunikasi yang sesuai kebutuhan seperti email, rapat, dan pesan instan. Yang ketiga, gunakan bahasa jelas. Hindari jargon, sampaikan pesan secara sederhana dan langsung. Yang keempat, berikan umpan balik konstruktif, fokus pada perilaku, bukan orang, dan gunakan cara positif. Yang kelima, dorong kolaborasi, fasilitasi diskusi terbuka, dan kerja tim. Yang keenam, manfaatkan teknologi, gunakan alat kolaborasi untuk komunikasi real time. Yang ketujuh, pelatihan komunikasi. Tingkatkan keterampilan komunikasi seluruh anggota. Yang kedelapan, konsistensi pesan. Pastikan pesan organisasi selalu selaras dengan visi dan misi. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Lakukan evaluasi rutin dan perbaiki hambatan komunikasi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Diucapkan banyak terima kasih.